Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan gua Andi Bogel di konten Suara Misteri Channel. Makanya di sini gua berterima kasih kepada yang sudah mensubscribe, meng-like dan mengkomen dan juga meng-share video gua. Semoga kebaikan kalian dibalas 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadidaw. Dan di kali ini gue kedatangan narasumber yang juga host ya. Host. Jadi host sama host ngobrol nih. Jadi main tanya-tanyaan kayaknya. Jadi tanya nantinya. Mpe, ya bang. Thank you udah hadir di konten gua. Dan terima kasih yang udah sering pantengin channel gua. Di konten ini mungkin Pem punya pengalaman horor ya atau mistik. Yuk sama-sama kita kepoin kira-kira cerita apa aja yang ada di narasumber gue. Gimana Pak, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat bang. Sehat. Keluarga sehat? Keluarga sehat. Amin. Oh sehat. Yang penting semua sehat ya kan? Iya itu intinya seperti itu sih. Ya pada kalau ada yang sakit kan kita pusing sendiri nih jadi konsen. Sehatnya udah rezeki yang luar biasa sih bang. Amin, amin. Kira-kira apa Pak, cerita apa nih Pak yang mau lo ceritain ke lanang dinding atau netizen ini? Mulainya dari mana dulu deh tuh ya? Ani punya cerita sih yang sampai sekarang membekas banget sih bang. Oh. Itu waktu nanjak di Gunung Gede. Sampai itu terakhir buat aneh buat nanjak bang. Nanjak. Oh. Sampai kayak gitu ya. Sampai sekarang masih nanjak juga? Udah enggak? Udah enggak. Itu terakhir? Udah enggak. Oh. Tragis ceritanya nih. Keren sih emang. Tapi sebenarnya bukan ini ya, karena mungkin setelah itu sempet ntar dulu deh. Karena jujur nanjak itu tanggung jawabnya gede banget bang. Pastinya. Gede banget. Nah terus awal kita kan biasa naik dari Cibodas turun dari Putri kan. Kita naik dari Cibodas lagi jalur aman tuh. Kalau kita ambil dari Putri ke Putri itu emang cukup challenge juga sih. Buat menanjak-nanjak yang curam ya, agak curam. Curam. Kita nanjak itu tahun tua bang. Tahun itu tahun 2007 atau 2008an lah. Iya, jadi 2007 2008. Jadi peralatan itu belum sekeren sekarang ya. Ala kadarnya ya kan, ala kadarnya kan. Kalau sekarang kan semuanya udah serba praktis, ada kompor. Iya, itu masih parafin ya. Kalau dulu kan masak masih gali tanah bang. Kita gali tanah dulu ya kan, terus bikin api di situ, baru itu namanya panci. Kita benar-benar kita bawa bang, panci nyokap. Sampai jadi jalan itu kita bawa sampai kelontang-kelontang. Kayak anak pang lah ya. Nah itu jadi sampai kayak gitu juga. Tapi perkembangan zaman kan sekarang alat lebih praktis, canggih lah, lebih enak bawa apa aja, kecil-kecil sekarang. Jadinya emang enak juga sih buat ngopi apa segala macam. Tapi emang menurut aneh nih, maksudnya menurut aneh sih lebih berkesan aja sih bang. Keren banget waktu itu sampai masaknya apa segala macam gitu. Lalu naik dari dari Cibodas. Naik dari Cibodas. Sebenarnya itu nanjak yang apa ya bang ya? Santai atau gimana? Bukan santai bang, nekat. Iya. Jadi anak-anak itu budget itu minim semuanya. Kacau. Maksa. Karena mungkin ada anak juga yang mungkin pengen banget nanjak. Nah ini kendalanya bang. Itu berapa orang waktu itu tuh?
Gue satu mobil bang, satu mobil penuh. Gue sewa mobil dari Cilengsi. Ya elep. Hah? Elep. Enggak. Mobil Cilengsi angkot. Itu angkot berapa sih? 12-an ya? 12-an. 12. Tapi gue duduk di bawah sih waktu itu 12 atau 13. Tapi ada gue bang fotonya, video. Oh, ada ya. Ada dan ya, cakep. Iya maksudnya apa namanya? Gue ada waktu itu. Nah bang, gue waktu itu nekat ada beberapa. Dan dari 12 orang, kita hitung 12 dulu nih bang ya, tapi fotonya ada kok. Dari 12 orang itu yang mungkin yang pengalaman nanjaknya itu ada ranger satu sih. Oh, ranger. Dia bekas ranger, emang bekas ranger Gunung Gede satu tuh. Aman lah kalau ranger. Tapi tangannya buntung bang. Oh. Ada fotonya. Jadi tangannya buntung tuh. Endrai namanya. Iya, namanya Endrai. Nah itu tapi dia udah nggak ngeranger ya. Banyak bawaan si Endrai itu yang baru bang, posisi seperti itu. Banyak banget yang baru. Bawa orang baru dia nih. Bawa orang baru banyak. Dan yang tadi seperti gue bilang pertama bang, itu gue nanjak modal nekat karena budget juga minim kan. Itu gue nggak tahu ya untuk keuangan mereka yang ininya ya. Tapi waktu itu gue bawa minim banget sumpah. Gue bawa minim, gue nekat banget itu. Nah terus akhirnya gue nanjak bang, Raji Bodas bang. Raji Bodas, gue ngambil trek kan biasa kan kita nunggu siang malam. Tapi tetap jalan dari Cilengsi kan gue malam kan. Malam terus gue di di base camp awal tuh di warung apa gitu ya kan dulu kan warung ibu-ibu gitu. Terus akhirnya gue nanjak nunggu pagi dulu. Akhirnya gue nanjak pagi sih nyari aman karena mikirnya udah kita nanjak pagi dulu. Karena bawa orang baru. Karena bawa orang baru bang. Nah akhirnya ini yang bikin gue merinding bang. Gue serius, gue demi Allah gue merinding. Dan gue nggak lagi cerita bullshit dan ini banyak banget emang gue 12 orang itu kan. Mungkin teman-teman yang 12 orang nanti gue share juga biar ada nonton. Iya. Nah pas gue nanjak bang itu aman bang. Aman. Bahkan sampai gue salut sama si Endra itu sih. Endra itu jadi gue nggak kenal sama dia bang. Nggak taunya dia emang cerita dia dulunya emang di Gunung Gede. Dia buntung itu akhirnya kecelakaan. Kecelakaan. Dan nanjaknya gokil bang, dia bisa lari-lariannya. Iya. Wah gila nih orang ya kan. Oh ya udah oke. Pas habis itu nanjak gue sampai puncak pun sampai Surken gue nggak ada kendala. Sampai puncak gue nggak ada kendala. Tapi gue di malamnya ini bang, dan ini gue yang sampai sekarang, gue ini sampai merinding bang. Gue baru pertama kali, gue orangnya batu bang. Gue orang nggak percaya yang maaf kata ya, mistis sampai yang cerita yang setan begini, gue nggak percaya bang. Jadi gue nanjak gunung itu gue selon aja bang. Gue nggak percaya mistis gituan. Dan akhirnya di situ gue diliatin, tapi gue bukan bentuk yang seperti orang bilang bang. Iya, mama kuntilah segala macam gue nggak seperti itu bang. Dan gue dilihatin di situ waktu itu dilihatin Gatot Kaca bang. Gatot Kaca. Wow, pewayangan tuh Pandawa. Kenapa gue bisa sampai dilihatin Gatot Kaca? Itu karena waktu itu kan anak-anak kan biasa lah. Kalau malam kan bawa gitar kan. Nah pas bawa gitar pada nyanyi lagu Jamrut bang. Lagu Jamrut yang Surti Tejo ya? Surti Tejo kalau nggak salah. Yang dulu Gatot Kaca, sekarang Jotra itu Gatot Kaca nongol bang, gede banget bang. Terbang gede apa dia lagi diri aja? Apa? Dia langsung diri gitu. Langsung nongol gede banget. Mungkin kalau gua bicara sampai sampai apa tuh? Sampai ngukurnya itu gua, masih nggak ini banget bang. Itu gede banget bang. Dan dia ketawa dan jelas banget semua anak-anak itu posisinya malam siang? Malam kan udah pada santai kan, pada ngopi segala macam. Akhirnya gitar-gitaran di atas. Dan itu disurkan bang, disurkan itu. Nah, dan itu kan surkan itu kayak ada tebing gitu. Iya. Nah akhirnya tuh lu nongol gede banget, dan itu anak-anak nyaksiin semua. Karena kita emang nyanyi kan, nyanyi bareng semua dan semua nyebut semua kan. Dulu sering banget kan dibilang kalau di gunung ngomong jangan barengan segala macam. Betul. Bener kan bang. Nah itu bang sampai sekarang yang sampai mau bekas, dan gua ngeliat real banget, nyata banget itu jelas.
Astagfirullahaladzim. Tapi lama nggak tuh ngeliat itu? Sekejap apa 15 detik? Itu acara langsung bubar bang. Jadi ini kita lagi ngopi-ngopi. Semuanya dong lihat. Ini lagi ngopi-ngopi. Lagi pada ngopi kan, masuk segala macam itu ginjang-ginjang. Itu acara langsung bubar dan masuk ke tenda semua. Astagfirullahaladzim. Itu masuk tenda semua bang. Gila. Itu gokil bang. Setelah itu kan, ini gimana? Semua kan perabotan masih di luar semua tuh bang. Itu masih di luar semua. Akhirnya mau nggak mau anak-anak udah apa namanya bersin. Ya udah bersin. Udah ini kali maksudnya minta maaf lah pada dalam hati pada semua. Yaudah pada minta maaf semuanya segala macam. Keluarlah tuh saya tuh orangnya orang yang nggak bisa tidur sore bang. Saya nggak pernah tidur sore di bawah jam 1, nggak pernah. Jam 1 ya. Di atas terus. Pasti di bawah jam 1. Dan itu terjadi di gunung juga. Apesnya kenapa terjadi di gunung juga bang? Dan saya mengalami kedua kalinya. Di kedua kalinya anak-anak semuanya udah pada tidur. Di hari itu. Di hari itu malam itu bang. Setelah kejadiannya maaf ganti kaca datang. Anak tidur, semua pada tidur. Saya tuh orang yang paling susah tidur karena bukan banyak pikiran tapi pemikir. Ya. Jadi pas habis itu tiba-tiba tenda jatuh bang. Bukan merubuh, apa sih namanya itu kalau jadi tenda itu kayak ditibanin orang gitu bang, gimana sih? Jadi itu nyampe muka bang. Nyampe muka. Dan lebih horornya lagi itu tenda benar-benar sampai muka. Terus saya bangunin temen tuh, nggak ada yang bangun sama sekali. Tadi di awal cerita saya udah pernah bilang sama abangnya, saya tuh nggak percaya mistis. Yang satu itu bahkan mungkin dari usia saya kecil sampai saya berada di gede itu saya emang belum pernah ngeliat. Akhirnya saya penasaran lah sama itu, apa gara-gara ranting jatuh apa segala macam. Keluar tenda. Saya keluar tenda bang. Astagfirullah. Saya keluar tenda. Ada nenek bang. Nenek ada. Bang. Serius bang, ini saya nggak ngomong banget. Ini saya cerita ulang jadi bangun semua. Iya, karena saya cerita ulang. Dan ini apa namanya? Saya ceritain ini khusus di abang saya ini Bang Bogel. Jadi Bang Bogel itu nenek datang ngampirin saya, tapi saya nggak tahu kenapa namanya nyali nggak bisa bohong mungkin ya. Padahal tapi saya nggak percaya gitu. Tapi nyali nggak bisa bohong, saya takut bang. Akhirnya saya masuk ke dalam. Sebelum dia ngomong tuh nenek. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Akhirnya saya bangunin salah satu teman saya tuh. Akhirnya dia bangun, dia keluar. Dan nenek itu masih ada. Masih ada. Nenek itu masih ada. Diambil apa namanya? Teman saya keluar. Saya jujur bang, saya cuma ngeliatin dari jauh tapi kurang nempak lah karena memang waktu itu kan bang kondisi surken itu nggak kayak sekarang bang. Kalau sekarang kita udah nenda kita nenda itu di luar udah terang bang. Surken dulu itu tuh gelap banget bang. Bisa dibayangkan tahun 2007. Nanjaknya itu ya lumayan gitu bang. Maksudnya, nah terus habis itu teman keluar. Teman masuk lagi. Bawa roti. Nenek itu nyatanya ngasih. Tapi rotinya sampai pas itu kata teman udah nggak usah makan. Roti tawar apa roti yang ada? Roti biasa kayak ngembung gitu ya kan, roti udah nggak usah makan roti. Ada yang terus pas paginya menggunakan roti itu. Roti itu nggak ada juga. Itu roti itu nggak ada. Dan itu sebenarnya di awal cerita tadi saya bilang kenapa saya terakhir tuh nanjak. Bukan terakhir nanjak sih, sebenarnya ada rasa kangen merindu kan. Ada ya. Enggak, apalagi anak sekarang ya kan. Eksklusif banget kan foto-fotonya. keren gitu. Nah, yang bikin saya trauma tuh bang, waktu pas turun bang, saya bilang di awal itu banyak pemula dan semuanya step semua. Apa sih bahasa kalau sekarang? Hipo ya. Hipo bahasa sekarang semuanya step semua. Itu hampir
di luar itu 8 orang. 8 orangan. 8 orang bang, bisa bayangin nggak sih bang kondisinya dalam kondisi gelap gulita, jalan belum masih hancur, terus orang masih sepi banget bang. Sepi banget bang. Ya kalau mungkin kalau sekarang kan kalau ngeliatin vlog itu kok ramai banget. Jalan mau turun aja orang lu sepi bang. Udah banyak yang hobi ke gunung sekarang. Nah, akhirnya tuh ya udah jalan duluan. Ini nggak apa-apa ya udah bang. Aneh inget banget bang. Aneh tuh bukan bang yang diri enggak, tapi rasa manusia saya tinggi bang. Rasa manusia. Siapa yang belakang? Udah paling belakang. Jelas saya paling belakang. Nyapu. Saya nyapu bersih. Dan yang saya nggak nyangka bang, saya tuh udah nyampe pos Putri. Orang saya nggak ada 4. Astagfirullahaladzim. Aduh. Orang saya nggak ada 4. Padahal lu di belakang tadi ya. Saya nyapu bersih. Orang saya nggak ada 4. Akhirnya semua, dan saya ada mau ribut sama satu orang. Iya, karena kelas kali gitu. Karena kelas, enggak pas lagi udah di bawah. Oh, udah di bawah. Posisinya udah di bawah. Udah di bawah. Saya bilang ini bagaimana segala macam. Tapi kayak nih orang ini kayak memikirkan diri sendiri, apa segala macam. Sedangkan ini nyawa orang 4 orang. Ini bukan segala macam gitu kan. Gimana ya? Akhirnya saya sama ranger yang mantan ranger memutuskan balik lagi. Saya balik lagi bang. Gila. Saya lempar saya tanpa bawa bekal apa segala macam. Saya bilang tolong buatin gua mie dulu deh 2. Gua udah makan. Akhirnya saya makan berdua dan saya doang yang berdua sama ranger itu naik ke atas. Model center. Saya naik ke atas. Itu saya larian. Jam berapa tuh? Jam 2 ada? Jam 2-an, benar. Gila. Jam 2, jam 3 lah. Ini saya merinding. Dan itu saya ngerasa, ya ternyata segini dahsyatnya tanggung jawabnya gitu. Nyawa orang kalau sampai. Iya, betul. Ini juga mikirinnya, bukan mikirin tanggung jawab lu bodo amat gitu kan. Iya, kalau kan lu bawa nih. Kalau misalnya mau masa bodoh, makanya di situ waktu itu sempat mau ribut sama temennya ya. Harusnya yang saya mau ribut itu bener saya mau pukul yang saya ribut itu harusnya dia mikir bagaimana terjadi kalau sama dia gitu. Iya, betul. Akhirnya saya benar-benar lari-larian karena emang itu dan saya battle saya nanjak itu sama ranger bang ya. Dan saya mungkin naik nanjakan dulu kan nanjak cuma iseng-iseng apa bukan iseng sih harusnya namanya seneng lah gitu. Seneng lah, hobi. Iya, nah ini kan orang dia benar-benar lari dan saya lari dulu kan bahkan bisa sampai ke putus saya sendiri terus sendiri mana sini udah segala macam ketemu bang satu-satu sampai yang lebih parah mabeng gemuknya sabang ya itu udah payah gitu karena udah nggak kuat jalan. Jadi fisik itu kayak mempengaruhi banget bang. Iya. Ya dan turunnya itu benar-benar kayak saya habisin waktu berjam-jam. Oh, gotong dia. Lu ketemunya satu-satu di atas, satu di sini apa lagi berdua ada? Ada yang berdua. Nah, yang sendiri, yang berdua ini bang, yang berdua ini. Nah, jadi pertama kali ketemu dia kan berdua nih. Berdua. Karena dia mau minta tolong, minta pertolongan nih. Maksudnya dia mungkin mau ngabarin kita bahwa si ini udah nggak kuat. Yang tadi saya bilang si abang ini udah nggak kuat. Mungkin karena dia kelamaan satu orang ini, dia mungkin mau ngeliat situasi atau semua seperti apa gitu. Akhirnya ketemulah dia duluan nih awalnya. Sendiri. Cuma nggak jauh. Ya, sendiri gitu ya. Dia cuma mau ngeliat situasi lama banget gitu kan. Karena itu jauh. Bukannya kita ngambil dari sini, misalnya dari Taman Mini, ngambilnya di Pinang Ranti gitu. Enggak. Apa di Pondok Gede? Enggak bang. Itu jauh banget bang. Dan saya lari-larian tuh bener. Kalau dibilang capek bang, cuma saya mikirnya terus dari situ orang yang itu akhirnya kita udah gak bisa nakal dong. Kalau udah gak bisa nakal gimana caranya? Akhirnya ya udah
akhirnya cuma rangkul doang. Sarung semuanya kan carrier saya semua, saya punya ada carrier pasti bawa sarung saya. Kan akhirnya bisa buat tandu ya. Semua udah malam. Akhirnya kita ngikutin jalan dulu. Pelan-pelan gitu. Ketemu tempat-tempatnya. Itu kalau sampai nggak ketemu bisa hilang nggak itu? Hilang nggak? Saya pastiin nggak hilang. Karena jalur sekarang sama jalur dulu kayaknya beda bang. Beda. Oke, saya belum pernah naik lagi sekarang ya. Tapi saya ngeliat banyak kan vlogger yang pada vlog ya kan. Oh enak banget jalanannya. Maksudnya udah ini ya, udah ditempel-tempel batu gitu. Oh, enak banget jalanannya gitu. Dulu mah nggak begitu. Soalnya itu sampai bisa buka jalan. Maksudnya ada sampai ranting sampai. Iya, tebas lah, ya, buka jalur lah. Buka jalur sih enggak, maksudnya ada jalur yang ini kita ini. Kalau buka jalur mah udah terlalu hebat itu sih bang. Dan itu bang yang sampai turun lah empat-empatnya itu ke bawah. Empat-empatnya ke bawah. Nggak ditanya mereka ngeliat apa, ngeliat ini kenapa? Itu pas di bawah. Pasti semuanya pasti di situ. Pasti di footbridge itu pasti udah di warung tuh. Sebutannya kalau sekarang apa sih? Saya nggak ngerti nama-namanya gitu ya. Nama-namanya sekarang keren-keren tuh nama-namanya tuh. Pokoknya anak-anak nanya ke sekarang keren-keren juga sih emang. Keren-keren. Makanya saya dalam waktu suka baca kalau dulu pernah diomelin nyokap bang. Lucu. Misalnya nanya kan kadang-kadang ya bawa orang ke Kawah Putih. Segala macam. Diomelin nyokap lu ngaku apa namanya? Ngaku pecinta alam lu, sampah depan rumah lu nggak pungutin misalnya. Iya juga sih. Mau nyokap gituin bang, baik juga. Di gunung pungutin ya kan gitu. Iya, maksudnya nyokap bener juga kita ngaku pecinta alam tapi sampah depan rumah nggak dipungut. Udahlah pokoknya akhirnya nanjak itu saya senang. Nah, yang 4 itu belum cerita tuh nggak apaan dia. Pas di bawah, di bawah itu udah semua buka-bukaan. Semua buka-bukaan. Dan dia bisa nyasar itu 4 itu? Yang gemuk itu bang, yang kita paling tragis itu yang gemuk. Dia sih ngomong digandul. Digandulin. Ini juga berat banget. Mungkin apa karena makan roti kali itu ya? Enggak, roti nggak makan bang. Roti nggak makan. Waktu itu yang bangun bukan dia makan. Yang ngambil keluar bukan dia, ada lagi satu orang lagi. Karena saya kenal, saya kan pas itu saya bertiga pas kenal. Saya bertiga tuh yang pokoknya teman saya 3 orang doang. Nah yang selanjutnya kan saya nggak kenal. Saya kenal lagi di Cilengsi itu. Nah dia ngomongnya digandulin. Dan satu orang ini bang, yang mengakibatkan 3 orang ini juga jadi masih di atas. Iya, jagaan dia. Dasarnya itu ketinggalan tuh sebenarnya cuma satu. Karena dia ditungguin, nah ini akhirnya begini juga. Cuma yang saya nggak habis pikir, itu saya tim sapu bersih bang. Di belakang ya padahal. Aduh, saya kenal Omel bang, dan saya ngerasa gue salah. Iya. Saya ngerasa salah, tapi apa ya? Bang, ya nggak ada orang bang, saya tim sapu bersih kosong. Maksudnya nggak ada yang saya lewati. Itu dia, tim sapu selalu belakang. Pas diomelin saya nggak kesal aja. Nah itu aneh itu nih. Akhirnya saya ngerasa tanggung. Tapi bukan ngerasa tanggung, tapi ya gimana kalau bisa jadi kita gitu. Itu bisa lolos dari penjagaan kan begitu. Ngeri loh, dan yang ngeri lagi yang tadi dibilang sama narasumber gua, ketemu sama Gatot Kaca gitu loh. Dan ternyata itulah yang belum pernah ditemuin sama para pendaki mungkin ya, kalau Gatot Kaca itu ya. Karena gini loh, karena saya nggak percaya begitu. Maksudnya ya mungkin nggak percayanya itu karena belum lihat ya. Karena belum melihat. Cuma itu doang. Cuma tapi emang sampai sekarang, sampai saya umur segini, saya emang belum lihat. Ya bisa harus gimana percaya dulu. Itu dia. Karena emang orang untuk percaya kan kalau udah ngeliat. Iya. Kan emang ada surat juga bang di berapa ya itu? Jadi itu kan namanya fitnah. Kita nggak boleh fitnah karena kebenaran. Kebenaran. Jadi ini sebuah contoh apa namanya? Ini bagus juga nih bang, saya buka ya. Iya. Jadi ini ceritanya, ini
kata kasarnya, ini ada seorang jablay Pak. Ada seorang inilah apa namanya? Cewek, ya. Bener lah kata Mas. Saya bilang ke Bang Bogil, Bang Bogil, jablay. Bang Bogil percaya, abang dosa lah. Dosa, iya. Abang harus ngerasain dulu. Gitu. Walaupun saya bilang begitu, walaupun saya udah bilang abang seharusnya nggak boleh percaya kecuali abang membenarkan dia. Wah, empe lu bener. Iya. Itulah seperti itulah. Harusnya seperti itu. Makanya saya ilustrasinya seperti itu. Ilustrasinya seperti itu. Jadi kita nggak boleh berfitnah. Jadi karena kalau misalnya itu kita jadi menyebarkan aib orang. Iya. Ngomongin lagu cerita lagi teman. Iya. Karena banyak ini realita kejadian kehidupan sekarang juga. Benar. Realita kehidupan sekarang seperti itu sih. Yang lain cerita Aman Bang. Aman sih. Iya. Itu. Ya, cuma yang kaca ini aja yang lebih ekstrim. Oh, lebih. Next kita aja. Oke deh. Ada lagi sih memang cuma apa namanya? Next lah Bang. Next. Oh, makanya pantengin terus channel gue. Ntar kita todong, cerita lagi lu, Aduh, buat Bang Bogil, jujur Bang Bogil nih idola nih. Gue nonton di podcast mana aja dia. Karena dulu ya Bang ya. Maksud dulu aneh kenal kan sama Om Tom kan. Karena bener banget Bang, gue pun nyantar. Iya. Pagi tuh, ada. Kira saya pelajarin lagi. Bukan pelajarin masih. Nyari. Baru paham sih. Itu aja Bang. Oke thank you sekali lagi banyak, udah hadir di konten Suara Misteri. Pantengin terus channel Aneh, dan gue akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita pengalaman hidup tentang horor dan mistis. Wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.